Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fenita Rustia. NPM 2241148 akan membahas materi mengenai uji normalitas. Dalam statistik, uji normalitas adalah prosedur yang penting yang digunakan untuk menentukan apakah distribusi data suatu sampel mengikuti distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi lonceng. Distribusi lonceng adalah distribusi statistik yang simetris dengan puncak tunggal dan ekor yang menyebar. Memahami apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah kunci dalam banyak analisis statistik parametrik seperti UJT, analisis ragam atau ANOVA, regresi linear, dan sebagainya. Tujuan uji normalitas: menentukan kepatian analisis parametrik. Normalitas adalah salah satu asumsi utama dalam banyak analisis statistik parametrik. Dengan menguji normalitas, peneliti dapat menilai apakah metode parametrik adalah pilihan yang tepat untuk analisis data mereka. Pemahaman distribusi data. Uji normalitas dapat membantu peneliti memahami sejauh mana data mereka cocok dengan distribusi normal. Hal ini berguna dalam mengevaluasi asumsi-asumsi yang mendasari analisis statistik. Jenis-jenis uji normalitas. Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini mengukur sejauh mana distribusi data sesuai dengan distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel juga digunakan untuk membandingkan distribusi dua kelompok data. Shapiro-Wilk test. Uji ini juga digunakan untuk menguji normalitas dan sering digunakan untuk sampel yang relatif kecil, kurang dari 50. Ini adalah salah satu uji normalitas yang paling umum digunakan. Anderson-Darling test. Uji ini adalah varian lain yang digunakan untuk menguji normalitas data, memberikan bobot lebih besar pada ekor distribusi. Lilliefors test. Versi yang dimodifikasi dari uji Kolmogorov-Smirnov yang cocok untuk sampel yang kecil. Interpretasi hasil uji normalitas. Hasil signifikan. Ini tandanya. Ini berarti data tidak mengikuti distribusi normal. Dalam kasus ini, penelitian dapat mempertimbangkan alternatif seperti analisis statistik non-parametrik atau transformasi data sebelum melakukan analisis statistik parametrik. Hasil non-signifikan menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menolak asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, peneliti dapat melanjutkan dengan analisis statistik parametrik tanpa perubahan signifikan. Perlu diingat bahwa uji normalitas hanya menguji asumsi tentang distribusi data. Meskipun asumsi normalitas penting dalam analisis statistik parametrik, data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan metode parametrik. Terkadang, data non-normal dapat ditangani dengan aman jika ukuran sampel cukup besar, terutama dalam hal uji T dan yang tahan terhadap pelanggaran normalitas seperti t-test robust. Contoh soalnya, sebuah penelitian ingin mengevaluasi apakah data skor ujian mahasiswa mengikuti distribusi normal. Data skor ujian dari 60 mahasiswa telah dikumpulkan. Hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk adalah statistik ujinya W sama dengan 0,993, nilai P
value 0,675. Pertanyaan nih, apakah dari skor ujian mahasiswa ini mengikuti distribusi normal? Bagaimana interpretasi hasil ujian normalitas ini? Ya, untuk bentukannya, dalam kali ini kita memiliki ini, yaitu ukuran ini, maka itu memiliki cukup untuk bukti untuk menolak hipotesis null yang mengatakan bahwa data memiliki distribusi normal. Dalam kasus ini, p-value magnitude-nya lebih besar daripada 0,05, yang berarti kita tidak memiliki cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Kesimpulannya, uji normalitas adalah alat penting dalam analisis statistik karena membantu peneliti menentukan apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Ini memungkinkan penentuan apakah analisis statistik parametrik atau non-parametrik yang sesuai untuk data yang ada. Namun, perlu diingat bahwa hasil uji normalitas hanya menguji asumsi distribusi data, dan data non-normal tidak selalu menghalangi penggunaan analisis parameter jika ukuran sampel cukup besar. Sebagai peneliti ilmiah terus berkembang, pemahaman yang baik tentang normalitas data dan alternatif yang ada sangat penting dalam mengambil keputusan yang tepat dalam analisis statistik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.